Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8, perkenalkan saya Muhammad Rufiki dari kelas 05 SAKP 014, program studi akuntansi Universitas Pamulang. Yang saya hormati Ibu Indawati SEMMMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang Activity Based Management atau ABM. Yang pertama ada pengertian Activity Based Management menurut para ahli. Menurut Hansen dan Moen tahun 2006, ABM adalah pendekatan manajemen yang terintegrasi dan di seluruh sistem yang memfokuskan manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan. Menurut Mulyadi tahun 2007, ABM adalah pendekatan manajemen yang memfokuskan manajemen pada aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang dihasilkan melalui improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Menurut Blocher, tahun 2007, ABM yaitu aktivitas yang digunakan untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Activity Based Management atau ABM. ABM bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh konsumen dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan memberi konsumen nilai tambahan. Menurut Supriyono tahun 1999, EBM bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan dan non-keuangan, menentukan biaya serta keuntungan setiap produk atau jasa secara akurat, mengidentifikasi dan mengendalikan aktivitas, membedakan aktivitas yang bernilai tambah dan yang tidak, memaksimalkan aktivitas yang memberi nilai sekaligus menghilangkan yang tidak, memastikan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada masalah bisnis yang nyata, serta mengevaluasi rantai nilai tambah agar kebutuhan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan Activity Based Management. Menurut Supriyono tahun 2010, langkah-langkah penerapan Activity Based Management ada 9. Yang pertama, mengidentifikasi operasional. Yang kedua, memisahkan aktivitas bisnis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang ketiga, menelusuri arus produk atau jasa melalui aktivitas. Yang keempat, membebankan nilai waktu dan biaya pada setiap aktivitas. Yang kelima, menentukan keterkaitan antara aktivitas dengan fungsi dan lintas fungsi. Yang keenam, membuat arus produk dan jasa lebih efisien. Yang ketujuh, mengurangi atau menyediakan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedelapan, menganalisis dua atau lebih aktivitas yang saling berhubungan untuk menentukan trade-off keuntungan yang terjadi di antara aktivitas untuk mengurangi biaya. Yang kesembilan, penyempurnaan berkesinambungan. Selanjutnya ada dimensi Activity Based Management. Dimensi Activity Based Management terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dimensi biaya. Ini bertujuan meningkatkan akurasi pembebanan biaya dengan memberikan informasi biaya sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Tahapannya ada dua cara, yaitu yang pertama melacak biaya ke aktivitas, dan yang kedua membebankan biaya ke produk dan ke pelanggan. Selanjutnya dimensi proses, yaitu memberikan informasi tentang apa, alasan, dan kualitas aktivitas yang dilakukan. Tujuannya menekankan biaya serta mendukung perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan proses value analysis. Menurut Ostrenga dan Probst, Hansen dan Mowen, Lawrence D. Miles, dan The Decision Lab, proses value analysis memberi pemahaman lebih akurat tentang perilaku, biaya, dan cost driver dibanding metode tradisional. Atau pengertian lainnya adalah metodologi sistematis yang digunakan untuk meningkatkan nilai suatu produk, proses, atau layanan dengan cara menganalisis fungsi dan biaya yang terkait. Ada dua langkah penting dalam proses value analysis. Yang pertama itu mengelompokkan aktivitas real value added atau aktivitas yang langsung menambah nilai dan dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu ada business value added atau aktivitas yang penting bagi bisnis tetapi tidak secara langsung menambah nilai bagi pelanggan seperti penjadwalan atau pemasaran. Lalu yang terakhir itu ada non-value added atau aktivitas yang tidak menambah nilai apapun dan dapat dihindari atau dieliminasi. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung cycle effectiveness untuk menilai efisiensi. Jadi ini maksudnya yaitu menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola aktivitas non-nilai tambah yang menyebabkan waktu terbuang dan menurunkan efektivitas proses. Selanjutnya yaitu proses value analysis dan activity based costing.
Proses value analysis ini membantu mengurangi biaya dan memperbaiki proses dengan mengidentifikasi penggunaan sumber daya serta cost driver. Nah, cost driver itu adalah faktor atau aktivitas yang menyebabkan perubahan pada biaya suatu aktivitas atau proses bisnis. Lalu pengertian activity based costing sendiri yaitu sistem akuntansi yang membebankan biaya tidak langsung dan biaya overhead ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk atau jasa tersebut. Nah, hubungan proses value analysis dengan activity based costing itu terletak pada pengelolaan biaya yang harus digunakan untuk memperoleh nilai tambah dan mempertahankan keunggulan pesaing. Lalu selanjutnya yaitu other benefits of linking process value analysis and activity based costing. Tujuan dari activity based costing yaitu membuat pembebanan biaya produk lebih akurat dengan mengetahui jenis dan jumlah aktivitas yang digunakan tiap produk. Jadi, biaya aktivitas ini dihitung dari tarif overhead yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas dan dasar tarif produk. Biaya ini itu berasal dari tingkat proses, bukan tingkat produk. Jadi, aktivitas based costing menjelaskan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas, sehingga perilaku biaya dan penggunaan sumber daya lebih mudah dipahami. Lalu selanjutnya yaitu redesign proses. Redesign proses adalah proses mendesain ulang atau merekonstruksi ulang sebuah proses bisnis yang telah ada untuk membuatnya lebih efisien, efektif, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, produktivitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi, perusahaan yang dulu fokus pada produk terbatas, volume besar, dan biaya rendah kini melalui redesign melakukan re-engineering untuk inovasi dan peningkatan daya saing. Blocker DKK 1999 menyebut re-engineering ini sebagai pengubahan dan integrasi fungsi suatu organisasi. Sementara Hammer dan Kempis 1993 menekankannya sebagai perencanaan ulang proses bisnis untuk perbaikan besar pada biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Oke teman-teman, kita ke materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu proses mapping. Jadi proses mapping itu dalam bentuk diagram alur atau bisa disebut juga dengan flowchart adalah visual cara untuk menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas dalam suatu proses dari awal hingga akhir. Dengan flowchart, kita bisa melihat bagaimana alur kerja sebenarnya berjalan, siapa yang melakukan apa, dan di mana kemungkinan terjadi hambatan. Melalui tampilan ini, kita dapat menilai apakah proses tersebut sudah efisien atau masih ada tahapan yang tidak perlu dan menghambat kinerja. Jadi, flowchart itu membantu memahami, mengevaluasi, dan memperbaiki proses agar lebih efektif dan efisien. Jadi di sini kan kita sudah membuat alur dan kita mengira-ngira mana sih yang efisien dan efektif, mana sih yang tidak, seperti itu. Oke teman-teman, kita ke materi selanjutnya yaitu value analysis. Jadi analisis nilai atau dalam bahasa Inggris value analysis merupakan langkah selanjutnya dari pemetaan proses sebelumnya dengan menilai aktivitas. Ini dilakukan dengan menggunakan diagram alur proses sebagai referensi dan memberikan penilaian terhadap proses yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut teknik pengujian nilai tambah, penilaian tersebut dibagi menjadi aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Teknik pengujian nilai tambah atau value added test dalam bahasa Inggrisnya itu tersebut dapat berupa pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah proses tersebut telah disesuaikan dengan harapan konsumen? Dan yang kedua itu, apakah konsumen bersedia untuk membayar produk yang dihasilkan dari proses tersebut? Oke teman-teman, kita masuk ke teori berikutnya. Ke halaman berikutnya itu teori half-life. Teori half-life adalah langkah selanjutnya setelah mempertimbangkan manfaat penghapusan aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk meningkatkan proses. Konsep ini berfokus pada pengurangan aktivitas pengendalian yang merupakan komponen penting dari proses yang menghambat pembuatan proses dan produk berkualitas tinggi. Mengurangi kegagalan ini tidak mudah, teman-teman.
dan akan membutuhkan waktu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses cost management. Yaitu di sini ada beberapa ahli. Yang pertama itu ada Gary Hamad. Dia mengeluarkan statementnya itu pada tahun 2000, yaitu memperkenalkan konsep basis inovasi pengembangan radikal peningkatan berkelanjutan manajemen kualitas. Nah, yang kedua itu ada Oliver dan Ross pada tahun 2000, yaitu model proses pengembangan pengetahuan syarat inovasi fokus pada fleksibilitas dan pengetahuan luas. Di sini, model pengembangan pengetahuan ini didasarkan pada 3 proses utama, yaitu yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan ulang. Pertama itu ada proses pengembangan pengetahuan dan pilihan, juga dikenal sebagai proses berpikir. Yang kedua itu ada proses menentukan opsi mana yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga itu C itu proses implementasi, atau dalam bahasa Indonesia do itu melakukan, ya implementasi adalah proses yang mengakhiri modal pengembangan pengetahuan tersebut. Proses-proses ini menggambarkan tahap dan dinamika pengetahuan yang diperlukan untuk pengembangan produk atau bisnis baru. Yang pertama itu ada kinerja aktivitas, yang kedua itu ada pengertian dan keuangan kinerja aktivitas, yang ketiga itu di mana kinerja aktivitas dalam pengukuran kinerja, keuangan, efisiensi, kualitas, dan waktu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah Activity Based Management atau bisa disingkat dengan ABM merupakan pendekatan manajemen terintegrasi yang berorientasi pada aktivitas di mana prosesnya meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, serta evaluasi aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi, pembebanan biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memaksimalkan aktivitas bernilai tambah, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, serta pada akhirnya menciptakan nilai lebih tinggi bagi pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi, kualitas, daya saing, dan keuntungan perusahaan secara berkelanjutan. Oke teman-teman, cukup sekian video dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 dengan saya Muhammad Sudaman dan mewakili teman saya juga yaitu Adina Rosalina dan Muhammad Rafiki. Semoga video ini memberikan wawasan bagi teman-teman dan juga pelajaran bagi teman-teman yang sebelumnya tidak mengetahui activity based management itu apa. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.